Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 701, pelajaran Ibu Lastri tentang kehidupan, yang diberikan pada Rena, Niken dan Natalia. Ibu Lastri yang berkata, "Hiduplah sederhana, meski kamu orang kaya, jangan sombong dan jangan merendahkan orang yang di bawah." Telah merasuk di hati Rena, di hati Niken dan Natalia. Kemudian terlihat Kenshin datang, berjalan bersama Pasapari, sopir angkutan tua, yang baru diajaknya menemui seseorang. Pasapari rupanya mendapat pekerjaan barunya. Diajak Kenshin diberitahu tentang kerjanya. Pasapari pun menjadi senang, langsung setuju menerimanya. Usut punya usut, di waktu sebelumnya, Kenshin berpamitan pada Ibu Lastri untuk mengajak Pak sopir ke dalam. Dan kini Kenshin kembali lagi, berjalan ke tempatnya Rena. Si Rena pun melihatnya. Niken dan Natalia pun sama. Sementara itu, Fitri keponakannya Ibu Lastri, yang kini bersama Kaori, lagi melihat-lihat tempat kerjanya. Ibunya pun senang sekali, langsung saja bicara, "Terima kasih Mbak sudah menerima kerja anak saya di kantor besar seperti ini. Ibu tak bisa membayangkan sekali. Padahal Fitri kemarin sudah menyiapkan 10 lamaran kerja. Tapi sekarang malah diterima di perusahaan. Langsung mendapat kerja di tempat yang sebesar ini. Terima kasih, terima kasih." Ibu tak bisa membalasnya. Fitri pun demikian, berkata pula pada Kaori. Bahkan Fitri masih belum percaya. Langsung saja ia bertanya, "Oh ya Mbak Kaori, apa benar ya? Besok saya langsung bisa kerja? Apa benar tak pakai interview pula? Mbak kan tahu sendiri, tangan saya hanya satu. Apa tak perlu Mbak dites sebelumnya? Saya khawatir nanti banyak yang tak suka. Saya khawatir nanti jadi pembicaraan tak baik oleh pegawai-pegawai lainnya." Kaori langsung menjawabnya. Kaori berkata, "Kalau gitu saya tanya balik ya Mbak Fitri. Yang mengajak Mbak Fitri tadi ke sini siapa? Yang meminta Mbak Fitri kerja di sini tadi namanya siapa ya?" Fitri menyahutnya, "Oh itu tadi namanya Mas Kenshin, suami dari Mbaknya." Kaori menjawabnya, "Kalau gitu Mbak Fitri tak usah khawatir segala. Kan Kenshin suamiku yang minta. Jadi takkan ada yang berani berkata tak suka ke Mbak Fitri. Apalagi menghina. Di sini merendahkan orang lain sangat dilarang. Kalau ketahuan langsung dipecat kerja." Fitri pun dibuat penasaran. Kemudian ia bertanya, "Oh ya maaf sebelumnya Mbak Kaori. Memangnya Mas Kenshin itu siapa ya? Katanya kerjanya cleaning service. Tapi kok bisa memasukkan aku kerja di sini?" Kaori tersenyum lalu menjawabnya, "Oh masalah itu ya, emang suamiku itu biasa begitu. Tak suka bercerita dirinya. Tapi nggak usah dipikirin deh. Yang penting Mbak Fitri percaya aja. Biar tak khawatir aku beritahu. Suamiku Kenshin itu yang punya perusahaan ini, dan ayahku yang jadi pimpinan di sini." Mendengar Kaori bicara begitu, Fitri dan ibunya kaget sekali. Mas itu orang yang penting. Tapi kok kerjanya cleaning service? Kaori pun melanjutkan bicara, "Sudah Mbak Fitri nggak usah bingung. Yang penting Mbaknya besok bisa kerja langsung. Maksudnya setelah acara lomba di sini selesai, baru Mbaknya bisa memulai kerjanya." Kemudian tiba-tiba Fitri disapa. "Loh ini benar rupanya Mbak Fitri. Apa masih ingat aku Mbak Fitri? Aku ini Paijo yang pernah dapat wejangan Mbak Fitri kemarin. Aku Paijo yang training cleaning service itu. Mbak Fitri kan yang katanya kemarin bercerita diberhentikan kerja. Maaf Mbak Fitri, aku lupa tak bercerita pada Kenshin. Tapi sekarang Mbak Fitri sudah dapat ganti kerja." Paijo langsung ngomongnya banyak, tak berhenti tanpa jeda, bertanya dan bicara pada Fitri. Iwan pun langsung berkata, "Oh wala Jojo Paijo. Kowe iku lalian tenan Jo. Mosok kok nggak cerita nak Kenshin?" Tapi untung ketemu Kenshin Mbak Fitrinya. Selamat kerja di sini. Saya Iwan, teman baiknya Kenshin." Fitri pun lalu menjawabnya, "Oh ternyata Mas Paijo kemarin. Saya ingat-ingat sekarang.
Iya nggak apa Mas Paijo tak mengapa. Rupanya Iwan dan Paijo sengaja menemui Fitri. Sekalian mereka berjalan-jalan. Dengan mengenakan seragam sekolah SMA 5-nya. Fitri pun sampai bertanya. Loh ternyata Mas Paijo dan Mas ini sekolah di SMA 5 ya dulunya. Itu kan sekolah terkenal favorit nomor 1. Tempat sekolahnya anak-anak pilihan. Anak-anak yang cerdas dan pintar. Pasti Mas Paijo pandai sekali ya. Sampai bisa sekolah di situ. Paijo pun tersanjung dibuatnya. Dipuji oleh Fitri begitu. Paijo lalu menjawabnya, oh jangan-jangan salah Mbak Fitri. Aku dan Iwan ini memang pandai. Tapi hanya pandai meniru. Alias meniru Kenshin. Meniru seragam sekolahnya. Ini seragam sekolah SMA 5 palsu. Aku dan Iwan tak pernah sekolah sampai SMA. Hahaha. Iwan dan Paijo tertawa. Kaori pun demikian. Tersenyum melihatnya. Lalu Paijo melanjutkan bicara. Kalau Kenshin si Mbak Fitri. Memang sekolah di SMA 5 beneran. Kenshin yang pandai bukan kita. Paijo tertawa lagi. Fitri pun mengerti. Ternyata Mas Kenshin itu dulunya sekolah di SMA 5. Dan Kenshin sendiri telah berganti bajunya. Memakai seragam sekolah aslinya. Hingga Rena, Niken dan Natalia dibuat lain melihatnya. Ketika Kenshin yang berjalan menuju ke tempatnya. Niken sampai bercanda. Dengan berbisik pelan ke Rena. Rena ada cowok tampan datang ini. Apa perlu kita kenalan? Kayaknya lagi melihatmu. Hahaha. Niken tertawa. Pembicaraan itu tak didengar Natalia. Ibu guru Sulastri pun melihatnya. Melihat Kenshin yang berganti bajunya. Begitu halnya dengan wanita yang lainnya. Termasuk Larissa, Angelika, Sabria, Putri dan Isabella. Mereka melihat Kenshin. Seperti beda dipandangnya. Elisa temannya Kenshin sendiri pun melihatnya. Melihat Kenshin diperhatikan banyak wanita. Teringatlah Elisa di reuni kemarin. Kenshin yang sempat diremehkannya. Ternyata banyak penggemarnya. Elisa pun sama. Melihat Kenshin dari tempat berdirinya. Kemudian Kenshin pun tiba. Di dekat Rena dan ibu guru Sulastri. Sebelum Kenshin bertanya, Natalia malah yang berkata. Jadi masnya dulu sekolah di SMA 5 ya? Itu kan gak jauh dengan sekolah kita. Aduh sok akrab benar Natalia ini. Baru kenal langsung bertanya. Padahal tadi punya masalah dengan Kenshin. Kenshin pun menjawabnya. Oh ya dulu saya memang sekolah di sana. Kemudian Kenshin melanjutkan bicara. Oh ya Mbak sekalian saja. Seperti janji saya tadi. Untuk perusahaan Pak Bargali ayahnya. Ini tadi sudah dibuka blokirnya. Beberapa perusahaan telah membukanya. Kabarkan segera pada ayahnya. Biar cepat jadi baikan. Saya tak mau hanya karena masalah yang tadi. Pak Bargali ayahnya Mbak Natali ini. Sampai masuk rumah sakit, Natalia pun senang dirinya. Dengan cepat dikabarkan ke ayahnya. Kemudian Kenshin bicara. Oh ya Ibu Guru Sulastri. Saya tadi menemui seseorang. Di samping bicara tentang Pak Sapari. Yang menerima kerja baru di sini. Saya pun bicara tentang Ibu Guru. Oh ya apa mau Ibu Guru Sulastri? Membuka usaha di sini. Ada kantin baru yang tempatnya luas. Bangunannya juga besar. Itu ibu lihat dari sini. Kenshin menunjukkan dengan tangannya. Sebuah tempat makan yang mirip restoran. Itu ibu bisa miliki. Ibu Sulastri bisa berjualan di situ. Tak ada biaya sewa dan biaya apapun. Ibu guru bisa tempati semaunya. Apa ibu guru bersedia? Kenshin bertanya. Ibu guru pun kaget jadinya. Warungnya yang semalam dibongkar aparat. Tak boleh berjualan di pinggir jalan. Sekarang tiba-tiba mendapat tawaran. Membuka usaha berjualan. Di perusahaan yang besar. Bagai mendapat rejeki tak terkira. Ibu guru Sulastri pun kaget-kaget rasanya. Si Rena pun tak terima. Langsung saja ia berkata. Jangan-jangan Bu jangan diterima. Biar Rena aja Bu yang memberikan. Kalau ibu guru sedang butuh tempat usaha. Rena bisa memberikan satu restoran untuk ibu guru. Kalau mau berjualan di perusahaan, Rena bisa sediakan tempat kantinnya. Di tempat perusahaannya Rena. Biar Rena bisa bertemu ibu guru tiap harinya. Sekalian Rena ingin membalas kebaikan ibu di waktu lalu. Gimana Ibu Lastri bersedia ya?
mau dengan tawaran Rena. Natalia juga berkata sama. Ibu Lastri pun sangat terharu sekali. Kenshin pun tersenyum melihat Rena begitu, yang meminta ibu gurunya agar tak menerima tawarannya. Ibu guru pun bingung jadinya. Kemudian dipilihnya salah satu di antaranya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya